Di video ini, kita akan membahas sejarah dan biografi dari Jenderal Simon Hendrik Spoor. Ia merupakan panglima tertinggi militer Belanda dalam Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia, sekaligus pimpinan tertinggi dari aksi agresi militer Belanda 1 dan 2. Tapi sebelum itu, jika Anda menyukai video-video tentang sejarah dan politik, pastikan telah melakukan subscribe pada channel ini, dan menonton puluhan video sejarah lainnya yang telah pernah kami buat di channel ini. Simon Spoor lahir di Amsterdam pada 19 Januari tahun 1912. Ayahnya Andre Spoor merupakan seorang pemain biola dan kepala orkestra. Spoor mendapatkan pendidikan sekolah menengah di Den Haag. Setelahnya, ia melanjutkan ke sekolah kadet di Alkmaar, sebelum kemudian belajar di Royal Military Academy di kota Breda. Spoor mendapatkan pangkat Letnan II Infanteri pada tahun 1923. Pada tahun 1924, Spoor ditugaskan ke wilayah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan. Setelah bertugas di Kalimantan, Spoor kembali ke Belanda. Antara tahun 1929 hingga 1932, Spoor menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Perang di Den Haag. Selama 2 tahun setelah itu, hingga 1934, Spoor sempat ditugaskan kembali di Bandung. Lalu kembali lagi ke Belanda dan menjadi pengajar strategi dan taktik militer di Akademi Breda. Pada tahun 1938, Spoor kembali ditugaskan ke Hindia Belanda dan menjabat sebagai Kepala Departemen Urusan Politik Staf Umum dan Perguruan Tinggi Perang di Bandung. Selama di Hindia Belanda, Spoor juga pernah menjadi pengajar hukum perang dan bekerja di sebuah surat kabar militer. Sebelum Perang Dunia Kedua meletus, Spoor telah meraih pangkat kapten. Jepang melakukan kampanye serangan ke Hindia Belanda sejak tahun 1941. Satu persatu wilayah Hindia Belanda berhasil dikuasai oleh Jepang. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret tahun 1942. Spoor terpilih sebagai salah satu pejabat dan staf militer senior yang bermigrasi ke Australia. Dia terbang dengan pesawat terakhir yang terbang tepat beberapa jam sebelum penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang. Dia diizinkan pindah atas perintah Jenderal Hein ter Putten yang merupakan komandan tertinggi Angkatan Militer Belanda di Pulau Jawa saat itu. Spoor kemudian diangkat menjadi direktur dari Nevis, atau Badan Intelijen Pasukan Hindia Belanda, yang bertugas mengumpulkan informasi intelijen kepada pasukan sekutu dalam perang melawan Jepang. Dia juga menjadi staf dari Jenderal Douglas MacArthur selama kampanye militer Papua Nugini dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Simon Spoor tiba kembali ke Hindia Belanda pada bulan Oktober tahun 1945. Setelah perang, komando di Hindia Belanda terbagi menjadi berbagai unit tentara. Spoor lalu diangkat menjadi Panglima Tertinggi Militer Hindia Belanda pada Januari tahun 1946 dengan kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal atau Letnan Jenderal sementara. Ini merupakan kenaikan pangkat yang sangat besar, mengingat usia Spoor yang masih muda dan masa baktinya yang cukup singkat. Spoor dinilai memiliki kemampuan militer dan kecakapan politik yang cukup baik dan mendapat apresiasi dari pemerintahan pusat Belanda di Den Haag. Secara operasional, Spoor berada di bawah komando Sekutu Asia Tenggara, Lord Louis Mountbatten. Militer Hindia Belanda mulai menyusun kembali kekuatannya dengan kembalinya para tawanan Perang Kenil dan masuknya Brigade Militer dan Marinir Belanda. Sebagai komandan tertinggi, Spoor memimpin operasi melawan kelompok nasionalis Indonesia, baik TNI maupun satuan-satuan perang non-formal lainnya. Ia juga memimpin 2 aksi polisionil dalam upaya merebut kembali Hindia Belanda, yang dikenal dengan agresi militer 1 dan 2, masing-masing pada tahun 1947 dan 1948. Spoor diharapkan dapat kembali memulihkan ketertiban di bekas wilayah Hindia Belanda pasca kekalahan Jepang. Namun itu tentu saja bukanlah hal yang mudah. Kaum nasionalis Indonesia di bawah pimpinan Soekarno telah menyiapkan dan memproklamasikan langkah-langkah kemerdekaan setelah Jepang menyerah. Apalagi telah terjadi penundaan pendaratan unit-unit militer Belanda di Pulau Jawa karena dicegah oleh pemerintah Inggris dan Australia. Di bawah komando Spoor, Belanda sempat melancarkan 2 operasi militer yang mereka sebut sebagai aksi polisionil untuk pemulihan ketertiban. Namun dalam narasi sejarah bangsa Indonesia, 2 peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda 1 dan 2. Agresi militer Belanda 1 disebut dengan kode Operasi Produk. 10.000 tentara Belanda yang tidak aktif dan berada di Jawa tentu menjadi beban keuangan yang signifikan bagi Belanda, ditambah dengan berbagai kerusakan yang diterima Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Untuk itu, Belanda berupaya mendapatkan akses kembali terhadap beberapa komoditas di wilayah yang dikuasai oleh Republik, khususnya gula di Pulau Jawa, serta minyak dan karet di Pulau Sumatera.
Militer Belanda menargetkan kalau butuh waktu beberapa minggu untuk mengambil alih satu persatu kota yang dikuasai Republik. Namun tidak menargetkan Yogyakarta sebagai sasaran, karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan serangan ke sana. Pada tanggal 21 Juli, Belanda mengerahkan 3 divisi di Pulau Jawa dan 3 brigade di Sumatera, yang kemudian dilawan dengan serangan gerilya oleh para pejuang Republik. Belanda terlihat unggul dengan melakukan serangan udara dan melakukan blokade wilayah yang dikuasai oleh kaum Republik. Namun Belanda tidak dapat melakukan penaklukan penuh akibat tuntutan dari Dewan Keamanan PBB dan Amerika Serikat yang menuntut gencatan senjata. Agresi militer satu berakhir dengan disetujuinya perjanjian Renville dan dibentuknya garis Van Mook yang membuat wilayah kekuasaan Republik menjadi semakin menyempit. Agresi militer Belanda kedua dikenal dengan kode Operasi Gagak. Dalam sudut pandang militer Belanda, mereka menuduh kalau kaum Republik telah melanggar perjanjian Renville dengan melakukan serangan gerilya ke wilayah yang merupakan kekuasaan Belanda. Pada bulan September 1948, Belanda berhasil memecahkan kode rahasia militer Indonesia yang dienkripsi. Kode ini berisi strategi dan rencana militer Republik Indonesia. Belanda yang begitu yakin dengan keunggulan mereka melakukan konferensi pers 3 hari sebelum serangan Operasi Gagak dilancarkan. Pada tanggal 19 Desember, Belanda melancarkan serangan ke berbagai pusat dan titik penting di wilayah kekuasaan Republik, seperti bandara dan radio. Belanda dibantu dengan serangan udara, pesawat tempur canggih, dan pasukan penerjun berhasil mengambil alih kota Yogyakarta. Keesokan harinya, Jenderal Spoor melakukan siaran radio yang memerintahkan pasukan Belanda untuk menyeberangi garis Van Mook serta menduduki kota Yogyakarta. Jenderal Sudirman memerintahkan para pejuang Republik agar menghindari kontak besar-besaran dengan tentara Belanda untuk mencegah kekalahan total, tetapi mundur ke wilayah pedalaman dan melakukan konsolidasi kekuatan kembali. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, serta Perdana Menteri Syahrir berhasil ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Dengan tumbangnya pemerintahan pusat di Jawa dan militer yang hanya dapat bertahan secara gerilya, beberapa tokoh nasional di Sumatera membentuk pemerintahan darurat yang berpusat di kota Bukit Tinggi, yang juga mendapatkan dukungan penuh dari Jenderal Sudirman. Serangan kedua Belanda ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara-negara federal yang tetap akan berhubungan erat dengan Belanda. Namun meski telah berhasil sejauh itu, Belanda pada akhirnya tidak berkutik pada tuntutan internasional yang memaksa Belanda untuk segera menarik pasukan mereka, khususnya tekanan dari Amerika Serikat yang membuat Belanda terancam kehilangan bantuan finansial penting untuk pembangunan dalam negeri mereka. Campur tangan internasional akhirnya menggiring kedua negara kembali ke meja diplomasi. Sejak awal tahun 1949 hingga terjadinya penyerahan kedaulatan dan pemulihan kembali pemerintahan Republik Indonesia secara resmi pada bulan Desember tahun 1949. Sumber resmi kematian Spoor menyebut kalau ia disebabkan oleh serangan jantung. Namun beragam spekulasi lain ikut bermunculan dari berbagai sumber. Terlepas dari itu, kematian Spoor memang menjadi angin segar bagi sisa-sisa kaum Republikan setelah kekuatan mereka porak-poranda pasca serangan bulan Desember 1948. Spoor meninggal secara mendadak pada tanggal 25 Mei 1949. Keadaannya memburuk setelah perjanjian Rohm-Royen. Bahkan berita kenaikan pangkatnya menjadi jenderal penuh hanya dapat ia terima saat terbaring lemah di kasurnya. Ada beberapa versi yang menyebut kalau Spoor sebenarnya tewas dalam kontak tembak dan penghadangan oleh pasukan Republik di kawasan Tapanuli atau Sibolga. Keterangan ini disebut berasal dari pengakuan beberapa orang. Versi lain juga menyebut kalau sebenarnya Spoor terbunuh karena diracun oleh internal pihak militer Belanda sendiri, yaitu para perwira tinggi Kenil dan KL yang terlibat dalam tindakan korupsi dan perdagangan senjata yang sedang diselidiki oleh Spoor. Jenderal Spoor baru berusia 47 tahun saat ia meninggal dunia. Bagaimana pendapat kalian tentang Jenderal Brilian Belanda yang sempat mengacaukan perlawanan kaum Republik yang satu ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa menyaksikan video sejarah menarik lainnya yang telah kami kumpulkan di playlist ini.